Selamat datang di episode terbaru dari Geek Next Door Podcast bareng gue Shani Budi Pandita dan kita kembali lagi bersama dua mas-mas biasa saja ini di sebelah saya. dua orang yang ada di balik komik paling lucu dan seru di jagat Instagram dan karya karsa, ya kan? Pokoknya kita lempar dulu ya, lempar. Iya, urusan mas-masnya boleh biasa aja, tapi komiknya luar biasa. Komiknya luar biasa, betul. Luar biasa. Ini dia, gue suka. Bagus. Bagus. Iya. Siapa lagi yang menaik-naikkan karya sendiri daripada kita sendiri kan, gitu ya maksudnya. Nah, betul. Siapa lagi kalau bukan kita kan? Masa kita merendah, jangan dong. Hari kita harus gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian pernah nonton konten gue pernah ngobrol nih sama Andri sama Irawan. Gue lupa kapan ya. Pokoknya awal-awal pandemi lah ya kalau nggak salah ya. Lupa deh. Iya, benar. Awal pandemi ya 2 tahun lalu. Masa sih? Ya sekitar tahun lalu lah. Lu zaman-zaman Irawan masih nimbun masker tuh. Oh, gitu. Tolong jangan dibocorkan dong yang itu. Jangan dibocorkan. Nah, gitu dan kali ini gue akan ngobrol sama mereka lagi. Nanti kita akan ngobrol tentang komik para comika juga, tapi gue pengen ngobrol lebih, gue pengen tahu lebih dalam gitu, lebih dekat dengan mas-mas ini gitu, karena melihat konten para comika yang mereka buat hampir tiap minggu gitu ya, dan gue penasaran sebenarnya ada nggak apa yang menginspirasi mereka gitu, baik dari komik ataupun bacaan ataupun film atau apa nanti kita cari. Nah, yang pengen gue fokusin di sini sebenarnya lebih ke biar karena pada comika komik ya. Jadi gue pengen nanya apa komik favorit kalian, 3 deh, your top 3 favorite komik gitu. Mulai dari siapa, mau gue terserah. Dari Andri atau dari Irawan? Siapa duluan ya? Irawan dulu. Irawan dulu. Boleh. Oke, gue pertama itu ini komik webtoon sih. Komik webtoon luar ya. Judulnya tuh Safely in Danger. Tentang apa tuh? Bisa dibaca. Belum pernah baca tuh. Bisa ceritain sedikit nggak? Oke, sebenarnya komiknya cenderung sangat simpel sih, karena dari ceritanya tuh kadang cuma 3 panel, kayak bahkan 2 panel kayak gitu. Dan gaya gambarnya tuh bener-bener sesimpel-simpelnya gambar lah gitu. Tapi warnanya tuh bagus, jadi gue suka secara visualnya, tapi ceritanya juga lucu. Itu gue suka komik itu. Itu genrenya apa? Genrenya apa? Genrenya sebenarnya komedi sih, karena emang cenderung lucu-lucu kayak gitu. Cuma kalau topik dia lebih general kayak gitu sih. Itu komik webtoon. Terus satu lagi, ini komik webtoon juga sih. Kebanyakan webtoon. Masih di platform yang sama. Ini judulnya Windbreaker. Ini komik webtoon. Genrenya mungkin Windbreaker ya. Genrenya mungkin sports sekali ya. Karena dia ngangkat skena sepeda gitu. Kebetulan kan gue juga suka sepeda, jadi wah ini komiknya keren banget. Karena kalau komik yang ini tuh agak sangat beda dengan yang tadi gue sebut. Yang ini gambarnya bener-bener action gitu lah. Dan gambar orangnya tuh yang emang gaya-gaya komik Korea gitu lah, yang cantik-cantik gitu-gitu, yang cakep-cakep. Keren komiknya. Lu suka Korea ya, Wan? Oh jelas. Keluarin dong koleksi BTS lu. Jangan, itu nanti aja. Enggak ada. Oke. Itu dua Windbreaker. Yang ketiga ini masih webtoon juga sih jatuhnya, karena bacanya di via online. Namanya Randowis. Randowis. Ini dia komikus asal Singapura gitu. Kalau penceritaan dia cenderung lebih simpel sih. Jadi kayak mungkin 3-4 panel juga, tapi dia jadi karakter dia itu maksudnya diri dia dijadikan karakter, terus teman-temannya juga dijadikan karakter gitu. Dan itu menarik sih menurut gue. Dan ceritanya lucu banget sih. Based on true story gitu maksudnya, atau gimana? Atau memang kebanyakan sih enggak, cuma secara karakter dari teman-temannya mereka. Cuma kalau dari cerita sih pengembangan dia aja gitu. Dan menariknya si komik ini tuh ada semacam apa ya, kayak jadi dengan karakter yang sama tapi genrenya tuh yang serius gitu, yang kayak
yang kayak apa ya, ada seriesnya kayak gitu dan ceritanya kayak RPG gitu. Jadi dengan karakter yang sama dia ada kayak lini yang baru gitu. Itu menarik sih menurut gue. Randois. Ini gue lihat dari list itu kan tiga-tiganya webtoon ya. Apa emang lo lagi menyelami webtoon atau memang setelah komik ini berada di banyak yang digital gitu, lo lebih nyaman baca webtoon daripada yang apa namanya, yang fisik ataupun kan webtoon kan scroll. Gue tuh nggak bisa tuh, gue paling nggak tahu, gue sampai sekarang masih nggak nyaman baca webtoon gitu, yang scroll ke bawah gitu ya. Gue masih belum kena aja gitu, nggak tahu guanya yang Mas Yani belum nyaman ya baca webtoon? Belum nyaman. Atau mungkin belum dapat satu, kecuali webtoonnya Para Comika. Oh iya dong, kalau itu mah harus. Itu harus. Ada webtoonnya Para Comika. Ada ya. Enak. Nyaman. Warnanya, ceritanya, karakternya tuh sangat nyaman untuk dibaca itu. Ya, nyaman, benar. Luar biasa. Iya, luar biasa nyaman. Selain itu emang. Kenapa Wan suka komik digital, Wan? Mungkin karena apa ya, secara akses itu sangat mudah gitu. Jadi kadang gue juga ada beberapa komik nggak selalu gue ikutin, kayak tadi yang Windbreaker gue sempet nggak ngikutin kayak 3-4 bulan. Tapi ketika nih gue lagi ada waktu kosong, gue pengen ngikutin tuh gampang gitu. Gue tinggal buka itu langsung kelihatan gue terakhir baca yang episode berapa gitu. Jadi untuk ngejarnya tuh mudah sih. Kalau untuk komik cetak sebenarnya gue bukan yang kayak komik cetak udah nggak gimana tapi ya belum nemu lagi aja gitu. Kalau misalnya nemu kayaknya ini menarik nih. Dan sebenarnya ada sih satu yang gue pengen coba baca itu Chainsaw Man ya kalau nggak salah. Chainsaw Man, iya betul. Itu kan bagus. Banyak. Nah itu kan banyak yang bilang keren, bagus ya, dan ada buku fisiknya. Jadi gue itu sebenarnya tertarik juga kalau kayak gitu. Cuma untuk sementara kayaknya webtoon yang cepat diakses webtoon sih kayak gitu. Tadi kan kita dengar ya Irawan tuh kayak kalau ada waktu gitu kan, gue baru sepertinya sibuk sekali Irawan ini ya kayaknya. Sibuk Mas, main Tinder emang. Main Tinder. Sibuk banget. Bang. Enggak, Andre, itu cuma scroll doang. Sibuk, kosannya masih kosong, dia lagi nyari yang mau isi tuh. Kelihatannya kosong, Andre. Ini di bawah-bawahnya ya banyak nih. Sibuk Tinder. Jadi di sela-sela dia main Tinder, dia bisa baca webtoon. Itu emang triknya. Jadi memang hanya satu karena webtoon sekalian gue ambil Tinder sampai swipe gitu kan, scroll gitu ya. Nah itu melatih kelenturan ibu jari. Bagus. Ya begitu. Nah itu kalau Irawan gini, kalau Andri nih. Apakah lu juga sama, kan lu sebagai yang ceritanya dari Para Comika ini sebenarnya ada nggak komik-komik yang menginspirasi lu gitu sebagai seorang penulis komik sehingga di Para Comika gue pengen kayak gini gitu, atau apa sih yang menjadi favorit lu, Andri? Bukan cuma komik ya, secara garis besar yang saya baca itu cuma 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua komik Para Comika, yang ketiga One Piece. Itu aja saya baca. Bagus. Gitu. Bagus. Al-Quran. Itu kita tidak ada protes sama sekali. Tidak ada protes. Yang pertama tidak usah dibahas. Tidak usah dibahas. Betul. Oke. Yang kedua saya baca Para Comika karena Para dari dulu Comika. emang kan saya kan gabung tuh belakangan Mas Yani. Iya. Ya kan pertama kan yang buat nih yang Mulia Irawan yang buat sendiri. Betul. Sebagai orang yang suka baca komik dan suka stand up komedi, saya suka bacanya. Oke. Dari awal tuh saya ngikutin banget dari awal dari dia promo pertama di show-nya Mas Panji tuh. Iya. Di Pragiwaksono. Saya ikutin sampai akhirnya alhamdulillah bisa gabung join masuk. Sama yang terakhir ya One Piece. Saya dari dulu bacanya One Piece doang. Dulu baca Naruto, baca Shaman King, baca Bleach gitu-gitu nggak saya terusin tuh Mas Yani. Bosen saya sama ceritanya. Cuma Tapi One Piece doang. Berarti sekarang saya selama buku fisik 20 tahun lebih itu lu bertahan dengan hanya satu komik itu berarti ya? Kan lu sudah 20 berapa tuh? Gila. Iya, cuma satu itu aja. Itu Andri tuh kelihatan loyal gitu ya. Andri tuh kelihatan loyal gitu kalau satu aja dia ikutin gitu kan. Jadi iya benar, itu lebih
lebih murah aja Mas Adi ngikutin banyak komik. Agak mahal juga belinya ya. Gitu, ternyata satu pertimbangan aja, ekonomi ya. Iya. Karena kita kan harus mengurus anak juga ya. Betul. Iya. Nggak apa-apa, bijak Kasih itu, nafkah. bijak. Bijak. Tapi emang dan dari One Piece tuh inspirasi bikin ceritanya juga dari situ Mas Yani. Walaupun genre komiknya tuh kan seperti yang kita tahu petualangan bajak laut gitu, genrenya petualangan, cerita shonen lah, cerita buat cowok gitu kan. Tapi komedinya itu banyak banget di situ. Iya. Bertaburan sekali. Dari karakternya aja udah pengkarakternya tuh unik-unik gitu. Iya, itu kan dengan Straw Hat Pirates aja udah berapa gitu ya, dan masing-masing punya cerita gitu kan. Dengan cerita lucu-lucunya masing-masing. Ada Usopp yang suka ngelucu. Ada pengkarakterannya aja lucu-lucu kayak Zoro, walaupun sesangar apapun dia tapi nggak bisa lihat arah gitu kan. Sisi kocaknya. Selalu ada kelemahan di antara mereka yang dan mereka semua bisa bisa menutupi kelemahan itu gitu ya. Mas Yani juga suka One Piece kan? Suka, tapi gue nggak seintens kayak lo atau Arya gitu. Gue baca ikutin gitu kan. Masa Irawan nggak suka? Wah. Kapan gue bilang Irawan? Nanti gue kejar dari episode 1 nih, tenang. Irawan bukan nakama berarti. Irawan bukan nakama. Aduh. Saya sahabat. Sahabat ya betul. Sahabat. Ya itu sih kalau saya sih lebih ke One Piece dari segi cerita, dari segi pengkarakteran juga bisa dapat ide-ide dari situ. Ada nggak, kita balik lagi ke para comika gitu. Ada nggak ada momen tertentu atau spesifik yang abis baca One Piece atau abis lagi nulis cerita buntu terus tiba-tiba lo inget One Piece terus kayak gue bikin gini aja nih cerita si A, gue bikin gini aja cerita si B gitu, ada nggak, Dri? Saya sih belajar dari pola penceritaannya Mas. Oke. Kayak ada dulu di satu adegan. Jadi waktu itu si Usopp nih lagi mau ngambil kunci borgol di salah satu CP9 tuh. Yang jadi serigala kan. Yeah. Nah dia ceritanya lagi tidur tuh Mas Yani. Nah dia mau ambil diem-diem, tiba-tiba ada ayam nih. Ayamnya belum ngomong. Wah dia udah takut duluan nih. Wah bagaimana nih? Ayam kan salah satu binatang unggas yang suaranya paling berisik. Apakah dia akan berteriak? Jangan sampai bangun. Pas ayamnya teriak, cuit gitu doang. Malah si Usopp yang marah. Kok gitu doang suaranya gitu. Akhirnya gara-gara suaranya dia sendiri malah si Jabura si karakter jahatnya malah bagus. Jadi gitu, jadi intensitasnya itu ditekan ternyata ada di ujungnya tuh dipatahin gitu belok, ya. Dipatahin. Bener. Jadi kayak gitu, ini lucu juga nih kayak dari adegan-adegan. Gitu-gitu sih Mas, saya nyari polanya aja. Bisa nih polanya diintensin kayak fokus di orang tuh panik ternyata yang bikin masalah malah dia sendiri. Iya. Kalau balik kita ngomongin ke para comika lagi, dari berapa sekarang Wan? Udah berapa episode Wan? Wah episode sih ratusan sih. Kayaknya udah berapa ya? Udah banyak, saya sudah banyak. Baca kan. Dari beratus-ratus episode itu mana yang buat kalian berdua the most favorite episode? Gue minta kalau ini banyakan, gue minta 5 deh masing-masing. Masih ingat nggak apa yang ditulis? Bentar. 5 ya. Berpikir dulu. Ini semua ya, baik yang di Instagram doang atau di Karya Karsa gitu. Jadi buat yang belum tahu, si Para Comika ini juga ada yang gratisan di Instagram, kan? Ada yang kalian bisa langganan di Karya Karsa, dapat konten eksklusif di sana gitu. Jadi banyak pilihannya gitu. Kalau mau gratisan monggo ada di Instagram, kalau ada mau baca lebih dulu dan ada konten eksklusif ada di Karya Karsa gitu. Nah, ini kita pengen tahu dari kreator-kreatornya nih. 5 favorit. Sudah terlalu banyak. 5 favorit.
Saya satu dulu nih. Ya. Saya ingat satu waktu itu cerita tentang si Open Mic. Si Open Mic itu karakter seorang stand up comedian yang belum lucu-lucu banget lah, masih tahap belajar. Jadi dia waktu itu pas naik lagi stand up, dia ngomong, selamat malam, kenalin, saya Open Mic, boleh minta tepuk tangannya, prok gitu. Jadi saya ini boleh minta tepuk tangannya lagi, prok. Boleh minta tepuk tangan lagi, prok. Terus dia dilempar botol tuh sama penonton akhirnya. Kita mau nonton stand up bukan latihan tepuk pramuka gitu. Itu saya inget tuh. Karena itu cerita pertama yang saya bikin itu di situ. Terkesan. Terkesan itu cerita pertama. Terus ada lagi yang ini nih. Ini saya suka karena tanggapannya lumayan banyak nih. Lumayan dapat komennya banyak, apanya banyak. Likes-nya banyak. Jadi ceritanya apa namanya? Aduh, yang mana? Lupa lagi gamenya. Tahu nggak Mas Yadi? Game zaman dulu yang Bakuryu berubah jadi binatang. Bloody Roar. Bloody Roar. Bloody Roar. Ada karakter gitu kan. Iya, saya lupa nama gamenya. Nah, jadi ada karakter Bloody Roar gitu kan. Yang Bu Suzima berubah jadi bunglon. Bakuryu berubah jadi binatang yang penggali tanah itu. Nah, terus si Joples datang. Saya juga bisa berubah kayak gitu. Terus dia buang tuh sampah. Terus tulisan sampahnya ada tulisannya, cuma anjing yang buang sampah di sini. Berubah deh jadi anjing. Ternyata gampang berubah menjadi anjing. Kita buang aja sampah sembarangan yang ada tulisan itu. Cuma anjing yang buang sampah di sini. Bener juga sih. Iya. Bener juga. Itu salah satu saya favorit juga. Kalau dari lain, Ri. Iya, nama saya semua. Ini yang dari ini deh, yang dari favorit, yang dari karya karsanya yang berbayar. Jadi ceritanya ada orang dia ngeluh nih, Mas Ani, dia seorang pemain badminton, atlet badminton. Dia ngeluh nih sama si Dark, namanya karakter Dark Jokes, sukanya yang Dark Jokes. Tanya, aduh, gue bingung nih, maksudnya gue udah berlatih setiap hari tapi pelatih gue bilang kayaknya gue tuh kemampuannya belum cukup untuk masuk Olimpik. Padahal gue pengen banget masuk Olimpik. Sama Dark Jokes diambil raketnya, raket bulu tangkisnya, terus dipukulin kakinya, Mas. Ada. Kalau nggak bisa di Olimpik, coba aja di Paralimpik. Aduh. Waduh. Sungguh. Contohnya beradab. Iya. Cocok sekali untuk dinikmati oleh keluarga. Ya, sangat gitu. Semua umur ya. Sangat semua umur. Nah itu alasan kenapa Dark Jokes si Dark itu kami masukkan di karya karsa gitu. Karena seperti Andri tadi itulah gitu, kalau misalnya kita di khalayak ramai tanpa ada apa-apa gitu ya. Halo? Buat kalian yang suka ngelihat, halo? Ya. Ya, apalagi buat kalian teman-teman yang suka melihat karakter-karakter yang cacat, difabel, yang digambarkan kanibal, dekat kematian, orang-orang yang tidak layak di karya karsa kita. Membacanya membuat kita bersyukur. Oh, alhamdulillah ya gitu. Kenapa jadi alhamdulillah? Alhamdulillah ya, maksudnya gambar saya bagus gitu. Maksudnya bagus. Oh iya. Ternyata ke arah sana. Tolong dong dibantu, dilurusin tolong dong. Tolong. Biarin aja biar aku sendiri. Gitu. Kita bisa lihat sungguh kompak ya mereka berdua ini ya gitu kan, satu nyapa ya, satu harusnya nyapu tapi diberimin aja gitu. Jadi kita bisa melihat kekompakan kedua orang ini. Satu lagi, Andre.
Lu dong, satu deh. Oke. Biar gampang. Andri udah 3, sekarang Irawan 3 deh. 3 lagi. 3 Irawan. Nah. Ini gue sebenarnya komik paling awal sih bisa dibilang ketika para comika baru ada. Jadi lu lebih suka nggak ada Andri ya berarti ya? Emang bukan begitu. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ditarik ke arah sana ya? Bisa ya? Gak ada yang nahan lagi. Kenapa dia tahu? Ya apa lagi. Nahan loh. Jadi ini gitu jangan. Ya udah, jangan dengerin dulu nih. Oke, jadi ini sebenarnya cerita masih awal-awal banget sih. Jadi ceritanya si open mic dia naik terus kayak ngelempar jokes yang jatuhnya apa ya, kayak kodian atau tebak-tebakan gitulah. Dia nanya hewan apa yang perempuan semua gitu. Terus dia bilang lumba gitu. Nah ini tuh sebenarnya jokes yang gue taunya dari pas gue kecil kan ada 17-an itu ada kayak panggung gitu kan, kayak ada yang suka nampilin apa, ada yang drama. Nah di salah satu adegan drama itu ada yang ngejokes kayak gitu. Terus itu kan gue pernah denger jokes kayak gitu, kayaknya itu kan agak-agak gimana gitu jokesnya kan. Terus ya udah gue masukin aja sebagai jokes si open mic gitu. Jadi makanya itu keluarnya di di komik awal-awal, karena yang masih kepikiran itu tuh kayak gitu. Itu salah satu yang gue inget. Karena bikinnya mundur jauh ketika gue kecil, gue inget materi di orang lain. Gitu. Membekas berarti itu membekas ya. Orang itu jadi apa sekarang? Orang itu jadi apa sekarang yang lumba-lumba itu? Nah itu gue masih penasaran sih. Apakah dia masih pakai jokes yang sama? Nggak mungkin dia masuk suci dong, nggak mungkin. Di mana nih orangnya? Enggak. Harusnya dia sadar diri dengan lumba-lumbanya itu. Harusnya enggak sih. Dia menahan diri harusnya. Kayaknya gue nggak perlu dimasuk susah. Tapi lu ketawa nggak waktu itu, Wan? Ketawa nggak? Gue lebih ke nyatet karena ya pasti di para comika kepake gitu. Gila, jauh banget. Langsung tahu gitu. Cenayang ternyata dia. Bisa nih. Langsung gue catat kan, dapat 1 kata gue nih buat nanti itu. Keren banget. Keren kan? Keren. Gue visioner ke depan gue. Nah terus ada lagi. Kalau ini agak-agak baru nih. Ini cerita yang Andri bikin. Sebenarnya genrenya jadi agak gore sedikit sih. Jadi salah satu karakter kita kan ada namanya si Sibuk kan, dan saking sibuknya tuh ada kantong matanya gitu lah gede. Jadi ceritanya dia pengen naik, pengen manggung, tapi disuruh sama panitia, Mas cuci muka dulu gitu. Mukanya kok kayaknya lesu banget gitu. Dia disuruh cuci muka. Udah cuci muka beberapa kali, masih kusut aja mukanya gitu. Terus akhirnya si open mic punya ide gitu. Sini gue bantuin gitu. Ternyata kantong matanya diiris. Dan gue yang bikin favorit adalah ya ternyata yang kayak gini-gini responnya tuh banyak gitu. Gue kira kan gue pas bikin oh ya udah, maksudnya seru-seruan kayak biasa aja, maksudnya trafficnya nggak gimana-gimana. Pas di-upload ternyata banyak yang mungkin nggak menduga juga gitu. Jadi wah ternyata lucu juga kalau sesekali genrenya agak keluar. Itu. Satu lagi nih. Tapi emang lu sengaja bikin si Sibuk ada kantong matanya ya, Wan? Iya, itu untuk nge-push dia. Maksudnya kan dia karakternya Sibuk kan, jadi gimana ya biar memvisualisasikan dia tuh sibuk banget gitu. Jadi apa kita coba tambah kantong mata gitu untuk jadi makin pembeda juga sih. Kayak mantan presiden ya. Waduh. Gimana Mas ini? Gimana? Kita belokin. Ini mantan presiden stand up Indo, mantan presiden stand up Indo. Awe. Mantan presiden. Oh, benar. Iya. Awe. Bang Awe. Ada. Harusnya kalau menggambarkan Sibuk berarti dia bacanya webtoon aja gitu, nggak baca komik fisik ya kan. Waduh. Agak familiar ya. Agak familiar tuh barusan. Iya. Ya, itu yang kedua. Yang satu lagi kalian nih. Ini dari si Jobless. Jadi ceritanya di panel pertama ini, suatu panel gede, tiba-tiba si Jobless tangannya kegigit laba-laba nih. Dia kegigit laba-laba. Di situ kelihatannya laba-labanya kayak laba-laba radioaktif gitu lah. Terus wah dia kayak ngerasa, wah kok ada yang berbeda dengan diri dia. Dia bisa punya sense gitu. Dia bisa merasakan sesuatu. Ternyata dia punya sense merasakan orang lain dapat job. Dia mergokin temennya, wah tuh kan kalian dapat job gitu. Dan ini
Ini mumpung ada ini Spider-Man. Betul. Ya katanya Jobless juga emang muncul di No Way Home kayaknya. Oh iya betul. Wah, ada. Jangan spoiler dong, jangan spoiler. Ada. Oh iya. Sorry. Ada lah. Di credit title. Credit title. Jauh juga di credit title. Ini total yang terakhirnya lagi. Terima kasih banyak itu keluar Jobless. Gini. Kayak di stiker. Nah, itu tuh tadi. Itu sih. Masing-masing 3 dari para kreatornya, para comika yang bisa. Kalau penasaran tadi kayak gimana sih bentukannya gitu komiknya ya, lu bisa baca di Instagram dan bisa baca di Karya Karsa. Dan kalau misalnya lu menjadi pendukung di Karya Karsa selama berapa bulan minimal? Sekitar 3 bulan. 3 bulanan. 3 bulan berturut-turut nanti bisa dapat merchandise sesuai dengan berapa lama berlangganannya itu. Betul. Merchandise saya itu ada apa aja, Wan? Kemarin kita ada dapat masker pertama, terus dapat mug juga gitu. Terus dapat kayak gitu. Dan kalau misalkan ada yang kayaknya nggak pengen berlangganan tapi pengen merchandise langsung, itu bisa juga. Ada di mana Tokopedia. Bener dia di Tokopedia. Iya, di Shopee dan Tokopedia. Shopee dan Tokopedia. Salah 2 yang bisa kalian dapatkan adalah mug ini. Jadi ini adalah mug dengan jampi-jampi. Kalau bisa minum langsung jadi lucu. Oh iya, pasti. Itu tolong kalau bisa mugnya dikirimin ke temannya Irawan yang lumba-lumba itu, tolong. Butuh banget minum. Bener. Boleh. Ya, butuh. Dan ini baju para comika. Nah, yang kami pakai ini adalah mana sih? Ini dia. Ini item terbaru. Belakangnya seperti Andri yang liatin tadi. Ini adalah item terbaru dari para comika yang bisa kalian dapatkan juga di. Ini kalau ini di mana? Kalau untuk yang kaos ini bisa didapetin di Shopee-nya Physical. Shopee-nya Physical. Physical itu tulisannya begini nih. Gimana sih? Ngeblur lagi. Nah. F-I-S-I-K-A-L-L. Ya. Physical double K. Ya. Jadi kita kerjasama nih, para comika kerjasama dengan Physical. Dia kayak merchandise yang produksi buat anak-anak stand up lah. Kan para comika kan kebetulan komik tentang stand up comedy, jadi kerjasama. Betul. Dan Physical ini jualnya cuma di Shopee-nya Physical, cuma di Shopee dia. Karena dia ngefans sama Jackie Chan kan. Di Shopee. Sama Ronaldo juga ada Ronaldo sama Joe Taslim ya kan? Iya. Betul. Kayaknya dia suka Shopee gitu. Bisa dibeli. Ini saya sudah seminggu pakai ini dan nggak ganti-ganti, masih enak dipakai. Masih enak ya. Gokil. Masih enak banget, saya udah seminggu saya pakai ini. Bener. Enak. Bisa langsung dipakai buat acara lamar, nikahan. Bisa. Langsung diterima sama mertua ceritanya. Langsung diterima. Langsung. Canggih juga. Iya, bagus. Ya, gitu. Jadi kalau kalian lihat belakangnya tuh ada kayak tombol on off-nya gitu. Nah, itu kalau misalnya di on-in langsung auranya tuh memancar gitu. Iya, boleh gitu. Iya, benar, aura pemimpin sih. Boleh. Boleh ya? Boleh, semua boleh. Ya. Gitu. Nah, untuk dia ini dipakai buat pasangan apa aja cocok. Mau kita pakai celana pendek, celana jeans, bahkan untuk Pak Ma'ruf Amin yang pakai sarung cocok pakai kaos ini. Cocok. Bener. Maksudnya cocok dengan pasangan apa aja. Iya, betul. Karena kita konsepnya fit for all. Jadi fit for semua bebas ya. Mau anak komunitas cocok, yang gak lucu juga gak apa-apa, pakai aja. Cocok semua. Buat yang lumba-lumba juga boleh beli. Cocok buat Anda. Terkesan banget Andre kayaknya sama lumba-lumba tadi ya. Agak terkesan banget. Kalau mau beli nih, kan ada di Shopee-nya Physical. Harganya berapa sekarang? Harganya berapa ini? Harga aslinya tuh 200.000. Cuma lagi promo akhir tahun nih, full sampai Desember ini, sampai akhir Desember, jadi 165.000.
Diskon 17,5%. Ya. Gila. Tuh, mumpung lagi. Tapi serius nih. Karena ini bukan karena kami yang punya ya, tapi ini bahannya enak. Terus sablonannya juga bukan sablonan yang ecek-ecek gitu ya. Maksudnya agak timbul dikit ya ini ya. Ini yang Paracomika ini kan timbul nih. Ada timbul stimulat ya, bukan? Yang belakang Tarzan. Depan kan timbul ya. Yang belakang Tarzan. Untung gue tahu referensinya. Ya, jadi enak lah buat dipakai sehari-hari atau buat gaya-gaya dipakai keluar. Jadi kalau misalnya mau membeli ini atau ini jadi juga nggak sih? Gue lupa deh. Ini ada di Paracomikanya ya. Kalau ini ada di Paracomika. Iya. Kalau ini di all-shop-nya kita sendiri. All-shop-nya Paracomika dan di Shopee dan Tokopedia. Ini ada di Shopee-nya Fisikal. Dan sampai Desember ini lagi promo 17,5% tadi. Jadi berapa tuh? 100 berapa tuh berarti ya? 165.000 saja bisa buat tahun baru mungkin buat tahun baru Zoom bersama teman-teman barbekyuan Zoom pakai Paracomika nanti dijamin lucu, dijamin keren, pasti paling keren lah. Dan memang sebagian keuntungan kita sumbangkan ke orang-orang yang membutuhkan ya, emang. Iya, seperti penulis dan penggambar Paracomika ya. Enggak ya? Iya. Enggak gitu ya. Iya, kita tidak lain dan tidak bukan. Ntar kalau ada yang udah beli di foto di tag aja ke Paracomika. Itu. Iya, nanti kita bisa repost gitu. Kita repost. Siapa tahu nanti bisa dikasih DM apa gitu sama Irawan. Kan Irawan tadi main Tinder ya. Irawan kan Tinder tadi. Kalau siapa tahu ada kaum wanita yang gue pengen ke Paracomika terus DM Irawan gitu kan. Bukan DM Irawan deh, DM Paracomikanya gitu kan. Iya, Paracomika aja. Bisa lah. Yang penting ada gimmick-gimmick ekstra lah. Gimmick-gimmick ekstra tuh apa? Memang Irawan suka ngirim foto-foto gitu emang Mas. Iya, yang biasa gue kirim ke Lundri. Gitu. Oh iya, banyak gitu. Iya. Saya jadiin wallpaper kok Mas. Kalau unlock. Jadi. Berani juga tuh. Iya. Nah, waduh. Iya. Kebetulan rumah gue lagi banyak kaki 1000 nih, siapa tahu bisa buat nangkal gitu. Cukup emang aku sih. Itu lebih kayak induknya. Mirip deh. Nah, itu tadi tuh guys. Jadi untuk gue pengen tahu deh, setelah ini Paracomika rencananya di tahun 2022 ini mau ngapain? Ada satu ini nggak ada rencana apa gitu yang buat kalian berdua untuk Paracomika gitu. Siapa tahu yang nonton penasaran gitu kan, yang ngikutin. Kita udah berapa sih? Udah berapa? Ada 12.000 followers mungkin ya nanti yang itu ya, yang penasaran gitu. Kira-kira Paracomika di tahun depannya apa yang berbeda dengan Paracomika yang sebelum-sebelumnya? Oke, kalau misal kedepannya sih yang jelas kayak merchandise kayak kaos itu baru permulaan. Kita mungkin akan produksi merchandise yang lain gitu. Sayapan ya. Sayapan Superman ya, tulisan Paracomika. Sayap boleh. Meskipun belum kepikiran tadi tuh. Rudal. Lutista. Ya, pokoknya kayak gitu. Terus mungkin kita juga sebenarnya sebelumnya udah ada kayak animasi kayak gitu udah ada kan, cuma belum sering porsinya. Jadi mungkin nanti kita bisa push di animasi juga gitu. Jadi ada suguhan konten yang lain gitu lah. Silakan dinantikan saja. Nantikan aja, kita juga ada rencana bikin ini nih, apa sih namanya, radio apa namanya? Podcast, radio play. Kayak drama radio gitu. Drama radio. Formatnya podcast, audio gitu-gitu. Drama radio kayak gitu-gitu kita juga. Ya selain itu kita juga mau naik haji. Terus kita mau Subhanallah. Mendamaikan daerah konflik ya. Waduh. Itu dia target-target. Makanya dukung terus Paracomika untuk misi yang sangat mulia ini gitu kan.
Beli merchandise ini menyelamatkan satu nyawa. Waduh. Saya. Nyawa saya. 3 lah paling enggak. Andri, Irawan sama gua gitu ya. Betul. Gitu guys. Jadi itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Andri dan Irawan dari tim Paracomika. Jadi sekali lagi kalau misalnya lu mau dapetin si kaos ini bisa didapetin di Shopee-nya Physical. Lagi diskon di susah gue muternya lagi di diskon. Lagi diskon 17,5% jadi 165.000 saja ya dari harga aslinya 200.000 gitu. Dan sekali lagi kalau misalnya mau ke Karya Karsa berapa langganannya jadi pendukung, Wan? Di Karya Karsa tuh siapa nih? Sorry. Sangat kompak sekali ini tim Karya Karsa. Karya Paracomika tuh sangat kompak sekali kelihatan. Ngobrol. Tabrak. Ada yang mau masuk jurang nggak ditolongin emang. Inilah kita dibalik ini semua. Iya betul. Kalau di Karya Karsa kita ada 2 tier atau 2 paket gitulah. Ada yang murah yang open mic namanya, itu harganya 20.000. Dapat benefitnya kayak bisa mengakses komik lebih cepat gitu. Tapi benefitnya nggak sebanyak yang satunya nih, yang harganya 50.000 namanya paket korporat. Itu bisa dapat komik lebih cepat tadi, sama dapat komik premium. Jadi komik premium itu komik yang nggak ada di Instagram, jadi cuma ada di Karya Karsa ini. Dan kalau kalau berlangganan dalam periode tertentu bisa dapat merchandise kayak gitu. Untuk yang spesial paket korporat ini. Oke. Nah, komik premium itu yang tadi diceritain Andri yang salah satu favoritnya Andri tuh tadi itu yang itu tuh. Pokoknya ada 2 karakter di situ, si Dark Jokes sama si Blue Jokes. Nah, 2 orang yang nggak ada di tempat umum. Iya. Bahaya soalnya. Bahaya, betul. Seperti Andri yang tadi cerita itu, itu bahaya. Gitu. Nah, banyak yang lebih bahaya lagi. Nah, kalau mau tahu itu banyak. Kalau mau tahu itu tadi di Karya Karsa jadi langganan 50.000 ya. Dan berapa? Untuk saat ini harganya segitu. 20.000 dan 50.000. 20 dan 50.000. Nah, itu tadi. Oke, guys. Thank you loh sudah ngobrol-ngobrol bareng gue gitu di episode Geek Next Door kali ini. Dan sekali lagi buat yang nonton, kalau mau monggo lihat di Shopee, Tokopedia-nya Paracomika kalau mau si gelas ajaib ini ya. Tiba-tiba bisa berubah kayak gitu. Wah, keren tuh. Dan kalau misalnya mau baju Paracomika ini dengan sablonan yang depannya timbul belakangnya Tarzan tadi bisa di Shopee-nya Physical gitu. Benar, Shopee. Benar ya. Oke, siap kalau gitu. Irawan, Andri, thank you banget sudah ngobrol-ngobrol bareng. Terima kasih. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi kalau nanti misalnya keluarin merchandise baru atau keluarin sesuatu yang baru. Mungkin nanti Radio Play kita bisa cerita lagi tentang Radio Play-nya kayak gimana gitu ya. Siap kalau gitu. Siap kalau gitu. Buat yang nonton, thank you udah nonton sampai lumayan nih, hampir sejam ya. Semoga nanti tidak bosan melihat kami ini, terutama gue gitu ya. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Geek Next Door Podcast. Bye bye. Thank you.